Renungan Harian Katolik, Senin 30 Mei 2022. Mengenal dan menerima Yesus secara penuh, bukan sekedar tahu. Semakin memahami dan percaya kepada Yesus. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat." Dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang bahwa sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Mengenal dan menerima Yesus secara penuh, bukan sekedar tahu. Di Efesus, Paulus menemui orang-orang yang hanya mengetahui baptisan Yohanes. Mereka mengenal Mesias hanya dari pemberitaan Perjanjian Lama melalui pengajaran Yohanes Pembaptis. Agar menjadi lengkap, mereka yang percaya harus menerima baptisan Roh Kudus. Sebab itu, Paulus mengajar mereka, lalu mereka semakin mengenal Yesus dan menerima Roh Kudus. Dalam kebesaran kasih karunia-Nya, Tuhan menganugerahkan karunia basa roh dan nubuat sebagai konfirmasi bahwa berkat keselamatan telah menjadi milik mereka. Mempelajari kisah ini membuat kita memahami bahwa Injil perlu diberitakan
bukan hanya kepada mereka yang belum pernah mendengarnya sama sekali. Injil juga harus diwartakan kepada mereka yang tahu tentang Yesus Kristus, namun belum menerima Dia sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Kita tidak boleh lupa membimbing orang-orang, terutama generasi muda, agar mereka sungguh mengenal Yesus oleh Roh Kudus, dan bukan sekedar tahu tentang Yesus. 2. Semakin memahami dan percaya kepada Yesus. Pada waktu itu, tampaknya para murid mulai memahami ajaran Yesus dan mempercayai perkataannya. Namun pemahaman dan percaya mereka itu belum mengalami ujian. Ujian datang ketika Yesus disalibkan, dan ternyata hal tersebut menggoncangkan iman para pengikutnya. Saat itu mereka akan tercerai-berai. Yesus melihat bahwa mereka memerlukan peneguhan untuk percaya kepadanya. Pertanyaan Yesus mendesak para murid untuk menguji kemurnian dan kesungguhan mereka mengikut Dia. Sebelum itu terjadi, Yesus menegaskan bahwa bahkan dalam kematiannya, Bapa tidak meninggalkan Dia. Mengenal dan memahami firman Yesus menguatkan iman para pengikutnya yang sedang mengalami ujian hidup dan beroleh damai sejahtera. Roh Kuduslah yang akan memampukan mereka mengerti semua kebenaran ini, bahwa di balik penderitaan Yesus ada kemenangan sejati atas dunia ini. Yesus telah mengalahkan dunia, maka kita pun dapat menang atas dunia. Roh Kudus diutus untuk memimpin dan membimbing kita selamat mengaruni kehidupan di dunia ini. Memahami dan percaya kepada Yesus bukan sekedar pemahaman intelektual dan teoritis. Memahami dan mempercayai Yesus adalah pengalaman hidup bersandar kepada firman-Nya, dan kita dibantu oleh Roh Kudus untuk memahaminya. Maka izinkan Roh Kudus senantiasa hadir di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mau mengenal-Mu lebih baik lagi, dengan rajin mendengarkan firman-Mu melalui kitab suci. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memahami maksud semua firman-Mu dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Mengikuti firman dan perintah-Mu memampukan kami mengalahkan dunia dan selamat dalam pergumulan hidup ini. Kami siap dipimpin dan dibimbing Roh Kudus-Mu. Amin.